Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka. Dan saya Nifara. Selamat siang semuanya. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang sumber daya alam atau sering disingkat SDA. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya seperti air, tanah, hutan, hewan, udara, minyak bumi, dan gas alam. Apa saja sih jenis-jenis sumber daya alam? Sumber daya alam dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti air, hutan dan tumbuhan, hewan ternak, dan hasil pertanian. Jadi tumbuhan itu bisa dilihat di belakang kami, pohon termasuk pohon pisang. Ya, contohnya jenis ini bisa pulih kembali jika digunakan dengan bijak. Contohnya jika kita menebang pohon lalu menanam kembali, hutan akan tetap lestari. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, logam seperti emas dan nikel. Jenis ini terbentuk selama jutaan tahun. Jadi kalau habis sangat sulit untuk diperbarui. Manfaat sumber daya alam. Sumber daya alam sangat penting bagi kehidupan manusia. Contohnya air untuk minum dan irigasi pertanian, tanah untuk menanam tanaman dan membangun rumah, minyak bumi dan batu bara untuk energi dan bahan bakar, hutan menghasilkan oksigen dan bahan baku industri. Namun, jika dikelola tanpa bijak, SDA bisa rusak dan menyebabkan bencana alam, kekeringan, dan krisis energi. Bagaimana cara menjaga dan mengelola SDA? Untuk menjaga SDA, kita perlu menghemat air dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak menebang pohon sembarangan, melakukan reboisasi atau penanaman kembali pohon, menggunakan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, meningkatkan kesadaran masyarakat agar mencintai lingkungan. Kesimpulannya, sumber daya alam adalah anugerah besar dari Tuhan yang harus kita jaga bersama. Jika kita bijak dalam mengelola dan melestarikannya, maka generasi mendatang bisa menikmati keindahan dan manfaat alam seperti kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Raka dan Gifara akan mewawancarai Bapak penjual bakso. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Mak. Maaf kami mengganggu waktunya. Ya, Bapak dengan Bapak siapa? dengan Bapak Rahmat. Bapak, bahan sumber daya alam apa saja yang digunakan untuk membuat bakso? Ada daging sapi, daging ayam, ikan, tepung tapioka, air, bawang putih, garam, dan lada. Kalau boleh tahu Pak, Ya, dari mana asal daging yang biasa dipakai dalam bakso? Termasuk SDA jenis apa? dari hewan ternak seperti sapi, ayam, termasuk SDA hayati karena berasal dari makhluk hidup. Apakah tepung tapioka pada bakso berasal dari SDA hayati atau non hayati? Tolong dijelaskan. Termasuk SDA hayati karena berasal dari singkong atau tumbuhan. Kalau air yang dipakai dalam pembuatan bakso termasuk SDA apa dan mengapa penting? Termasuk SDA non hayati. Air penting untuk pencampur adonan dan merebus bakso. Sebutkan contoh bumbu bakso yang berasal langsung dari alam. 1. Ada bawang putih, 2 lada, dan 3 garam. Mengapa sumber daya alam perlu dijaga agar produksi bakso bisa terus berlanjut? Supaya bahan baku tidak habis dan tetap tersedia untuk masa depan. Apa dampak jika SDA utama pembuat bakso seperti daging menjadi langka? Harga bakso bisa naik dan produksi bakso bisa berkurang. Jadi, bagaimana cara memanfaatkan SDA secara bijak dalam usaha bakso? Menggunakan bahan secukupnya, tidak membuang makanan, dan menjaga kebersihan lingkungan. Terima kasih Bapak Ya, atas sama-sama. waktunya.
Maaf ya Pak, Ya, kami. nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.